Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ibu Wakil Ketua beserta suami ya. Dan anak-anak, alhamdulillah hadir, dan juga yang terhormat semua karyawan dan karyawati dan agama Pinang, para hakim, para sekretaris, pegawai dan tenaga honorer beserta suami dan istrinya ya, alhamdulillah hadir. Juga kepada para petugas ini, para karyawan dari Pengadilan Agama Pinang yang alhamdulillah pada hari ini dapat kesempatan, punya waktu untuk hadir di Pengadilan Agama Pinang. Terkhusus kepada ini penceramah kita, Al-Ustaz Batul Muslim Magister Syariah ya Pak, beserta Ibu ya. Iya. Ini alhamdulillah suami istri, satu penceramah satu ngaji. Alhamdulillah kita pada syukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, kantor kita, dalam rangka pelaksanaan puasa bersama dengan peringatan Nuzul Quran. Semoga peringatan keislaman itu tetap kita punya waktu dan kesempatan untuk melaksanakannya sehingga menjadi budaya kita mulai, artinya kita pertahankan istiqomah. Semoga keberkahan tidak hanya kepada umat Islam, kepada kita sendiri, khususnya semoga lingkungan kita selalu diberkahi oleh Allah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Salawat salam lalu juga kita berikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini acara puasa ya, yang sebelumnya kita juga mengadakan menyambut Ramadan, tahlil Ramadan, dan beberapa kegiatan sebelum ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu punya waktu dan melaksanakan. Mulai ini ada Pak Sinar ya, mulai kurbannya insya Allah mudah-mudahan Pak tahun ini lagi kita usahakan kegiatan-kegiatan semoga bisa terlaksana. Kita mendoa dan dukungannya nih, walaupun sudah purna ya, tapi insya Allah hatinya tetap di sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para panitia khususnya yang telah mensukseskan acara, dan juga teman-teman keluarga besar Pengadilan Agama Pinang. Semoga menjadi amal ibadah jariah yang menjadi suatu kebenaran, dan juga mohon maaf sekiranya dalam penyambutan ini pada Pak Muslim juga ke Pak Sina dan Pak ini, kalau ada kekurangan, ada hal-hal, insya Allah niat kita semuanya dalam satu keluarga.
Artinya kita bagaimana mulai tahun ini, mungkin insya Allah nanti tiap Ramadan buka puasa bersama semua yang sudah pernah kita undang, minimal yang ada di betina, biar ada kedekatan. Jadi mulai tahun inilah. Rencana memang tahun kemarin mungkin terlewatkan, gitu kan? Karena tahun kemarin itu sibuk minta ampun, gitu kan. Mungkin ini saja dari saya. Insya Allah kita masih diberikan oleh kesehatan dan juga tetap istiqamah dalam menjalankan puasa Ramadan ini, karena ini sudah memasuki Ramadan yang tahap ketiga ya, yang ke-20 sudah, 3 akhir minggu Ramadan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Muslim MSy. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala syahru Ramadan wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kampar, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim dan Panitera, seluruh keluarga besar Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kampar. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berbuka bersama insyaallah dan dapat memulai acara kita ini dalam acara peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita sore hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Selawat itu merupakan jembatan untuk mendapatkan syafaat dari junjungan kita nanti di kemudian hari. Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada sore hari ini diberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah tentang Nuzulul Quran. Saya mohon maaf, waktu tinggal lagi 40 menit. Biasanya Nuzulul Quran itu 1,5 jam baru selesai. Jadi kita ambil saja yang penting-penting, namun tetap kita sampaikan ada 4 tentang sebelum turunnya Al-Quran, situasi sebelum turunnya Al-Quran. Kedua, sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran. Yang ketiga, apakah Al-Quran itu? Yang keempat adalah bagaimana sikap kita kepada Al-Quran. Inilah yang insyaallah akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Kita mulai yang pertama, situasi sebelum turunnya Al-Quran. Masyarakat Mekah khususnya, dunia pada umumnya, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, masyarakat saat itu seperti hukum di hutan, Pak. Hukum hutan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang menindih yang lemah. Ya, siapa yang kaya akan makan yang miskin. Karena itu modelnya hukum riba. Walaupun tidak ada pemilihan umum dulu,
singa tetap menjadi ketua. Dulu Pak, sebelum turun Al-Quran, dibuat peraturan oleh singa bagaimana perutnya kenyang. Ini kita cerita tentang situasi sebelum turun Al-Quran. Pada suatu hari diundang oleh singa seluruh binatang, baik yang ada di hutan atau binatang yang ada di kampung. Undangannya begini, seluruh binatang besok siang dipanggil seluruh yang bangsa hewan untuk datang ke rumah saya. Ada acara khusus. Siapa tidak datang akan saya cari dan akan saya makan. Nah, undangannya kegawat coba. Siapa yang datang akan dicari, akan dimakan. Alhamdulillah orang takut Bu. Binatang akan dimakan takut. Jadi kalau orang yang datang sebelumnya malah macam itu dibuat. Siapa yang datang dimakan. Itulah hewan dulu Pak. Seluruh binatang diundang jam 1, jam 11 sudah datang Pak. Takut kalau terlambat nanti dicari oleh singa. Udah datang tanyolah Datuk Gajah. Datuk Singa, apa acara kita ini? Gak ada tanda-tanda, janur gak ada, orkes tunggal gak ada, tenda gak ada. Acara apa kita? Kata Gajah. Datuk Gajah, acara sebentar lagi kita mulai. Kita bagi undian dulu. Siapa undian nomor 1 dan nomor 2 seterusnya akan saya perintahkan masuk ke rumah saya. Siapa yang bilang rumah saya nanti busuk akan saya makan. Siapa yang bilang rumah saya harum akan saya makan juga. Aduh kacau kata kawan. Apa kan dibilang? Itu peraturan sebelum turunnya Al-Quran. Dia sudah dibagi undian, silakan masuk peserta nomor 1. Ternyata Pak, yang undian nomor 1 kambing Pak. Apa kata kambing? Mbe terakhir. Kata bayang mati deh. Masuklah kambing sampai dalam rumah singa tadi. Waduh, ini busuk bau betul ini. Sakit kepala saya. Kalau lama sih saya bisa muntah ini. Keluarlah kambing. Ditanya, sini kambing, bagaimana rumah saya? Harum atau busuk? Saya jujur Tuan Raja, saya tidak berbohong. Rumah Tuan Raja busuk. Itu tai dengan kencing satu aja, nggak ada. Kamu tidur di situ aja, saya tengok. Kamu memberi malu kepada negara, wahai kambing. Kamu saya tangkap, ditangkap kambing Bu, mati kambing. Apa kata kawan yang lain? Ini serius acara. Ya, ini bukan buru-buru acaranya. Udah mati satu orang kawan kita. Silakan peserta nomor 2. Nomor 2 kerbau Pak. Masuklah kerbau. Kata kerbau. Gue ada kerbau sama kawan. Sampai dalam memang busuk ya. Tapi kalau bilang busuk jelas mati. Kambing tadi ke mati. Bilang aja harum. Tidak ada pilihan lain Pak. Kalau bilang busuk jelas mati. Bilang aja harum. Bapak Ibu yang kemuliakan, keluar kerbau, ditanya oleh singa. Bagaimana singa? Bagaimana kerbau? Kata singa. Rumah saya harum atau busuk? Tuan Raja, rumah Tuan Raja yang paling harum di dunia ini. Inilah parfum yang paling harum. Kamu pembohong wahai kerbau. Mana ada tai harum? Karena orang bohong gak boleh hidup di dunia ini. Ditangkaplah kerbau, mati kerbau. Apa kata kawan yang lain? Selesai seluruhnya, mati seluruhnya. Bilang benar, bilang betul harum, salah. Apalagi bilang busuk. Silakan peserta nomor 3. Nomor 3 kancil Pak. Kancil kan pintar, otaknya bukan di kepala aja. Saya kepercayaan dia ada otak. Masuk kancil, meloncat kancil ke depan. Stop, kata singo. Anak-anak Anda boleh ikut. Saya bukan anak-anak tuh, saya Datuk juga nih ininya. Karena modelnya kecil. Oh, udah Datuk, silakan masuk. Kancil masuk, Pak, pidato dia. Bilang harum saya mati, apalagi bilang busuk saya mati. Masuk, keluar lagi untuk memperpanjang umur. Putar lagi, bilang harum saya mati, bilang busuk jelas mati. Keluar lagi, masuk lagi untuk memperpanjang umur. 3 kali putar Pak. Panggil singa, sini Kancil. Kamu sama ya, kamu kecil tapi kamu pinter ya. Sini. Sudah 3 kali masuk keluar, pidato terus. Bagaimana rumah saya? Harum atau busuk? Itulah Tuan Raja. Sudah 3 kali saya keluar masuk. Saya tidak mencium apa-apa. Karena hidung saya kena flu. Oh, kena flu. Kalau begitu
Pulang dulu belilah obatnya sana belum. Selamat kancil Pak. Rupanya di saat sebelum turunnya Al-Quran, benar salah, yang salah. Itulah hukum dulu sebelum Al-Quran turun. Untuk Al-Quran turun Pak, ada satu keluarga yang sekampung dengan Halimatus Sa'diyah. 1 bulan menjelang Ramadan meninggal suaminya Pak, meninggalkan 2 orang anak yatim. Setelah 1 minggu meninggal, apa kata ibunya sama anaknya? Nak, tinggal 3 minggu lagi nak, kita akan masuk puasa Ramadan. Kalau tidak ada orang sedekah nanti nak, kita tidak akan makan siang dan malam. Ayah kamu tidak meninggalkan harta benda, ya tidak ada meninggalkan kebun sawit, korma dan sebagainya. Ya Bu, ibu lupa Bu, ayah kan ada meninggalkan seekor unta, kita jual aja Bu. Baru dia ingat rupanya ada seekor unta ditinggalkan oleh ayahnya. Dijuallah oleh ibunya ke Mekah. Berapa jauh tuh Pak? 63 km jalan kaki mau unta. Sampai di Mekah baru saya berdiri, datanglah Abu Jahil. Bu, ini dijual ya Bu? Iya. Berapa jualnya Bu? 30 juta. Nah, kalau sekarang 30 juta unta saya 1 ekor. Ayah saya beli Bu ya. Uangnya nanti 1 bulannya akan datang ya Bu. Janganlah Bu Jahil, anak yatim di rumah tidak ada makan. Ibunya kan bilang, susah ibu sama saya. Pokok ibu nak cari saya nanti 1 bulannya akan datang. Menangis ibu tadi di tengah jalan. Dia berbaring menangis merintih. Lewatlah seorang sahabat Rasulullah. Dia tanya, Bu, kenapa nangis? Onta saya dibeli oleh Abu Jahil, nggak mau dia bayar, katanya 1 bulan akan datang. Itu belum tahu lagi apakah dia mau bayar atau enggak. Gini aja Bu, Rasulullah mengadakan suatu organisasi namanya Hubul Fudul. Organisasi ini adalah untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang teraniaya. Yuk ibu sewa kepada Rasulullah. Dibawalah ibu ini ke hadapan Rasulullah. Ibu tadi cerita, ya Rasulullah, onta saya dibeli oleh bapak engkau yang namanya Abu Jahil. Tolong Rasulullah bantu saya, mintalah uangnya. Anak yatim makan 2 di rumah, enggak ada gini makan hari ini ya Rasulullah. Oke Bu, ibu ikut belakang saya akan minta. Sampai di rumah Abu Jahil, diketok pintu oleh Nabi. Selamat pagi Pak. Dia tidak Islam, selamat pagi. Keluarlah Abu Jahil. Apa? Ada apa Muhammad? Bapak kan ada utang sama ibu ini. Iya ada utang. Berapa? 30 juta. Kenapa nak Bapak bayar? Sibuk Mama sibuk. Sibuk aja katanya Bu. Padahal niatnya tidak bayar itu Pak. Sekarang Bapak harus bayar. Ini ibu susah jauh nih kampungnya, 63 km di sini. Dengan penuh gemetar Abu Jahil langsung membayarnya Pak. Terima kasih ya Rasulullah. Dia pulang dengan senang hati. Rasulullah pun pulang. Datanglah pengikut-pengikut Abu Jahil kepada Abu Jahil. Hai Tuan Raja, kenapa engkau mau membayarnya? Engkau raja di sini, takut sama Muhammad. Kalian tidak tahu kata Rasulullah. Kata Abu Jahil, itu tadi di belakang Nabi Muhammad itu ada seekor singa besar menganga kepada saya. Apa katanya? Coba enggak kau bayar, saya tangkap kamu. Kata singa tadi. Itu sebabnya gemetar Abu Jahil itu. Ditanya oleh orang, siapa yang di singgasana itu? Ternyata Jibril turun menyerupai seekor singa. Itulah modelnya Pak, sebelum datang dulu, sebelum turunnya Al-Quran, manusia macam itu model. Banyak utang di kedai ini, apindah kedai. Lepindal, banyak utang di kedai, apindah pindah kampung lah Pak. Itu modelnya sebelum turunnya Al-Quran. Dan di mana-mana maksiat merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, masuklah kita kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Berangkatlah Nabi bertahanus, karena sekitar rumah maksiat aja Pak, berjudi, minum keras, berzina. Maka Nabi bertahanus beribadah ke Gua Hira. Berapa jauh dari rumah Nabi? 3 kilometer. Kalau dulu itu jauh dari kota Mekah, bukan ada rumah. Kalau sekarang sudah ada toko di depan. Ya, 3 kilometer naik ke atas Pak, dulu 2 jam. Kalau sekarang sudah ada tangganya. Jadi Nabi berangkat pada malam Isnin, tanggal 17 Ramadan, 6 Agustus 610 Masehi. Pada malam itu Pak, Nabi di sana
rutin selama 6 bulan. 40 hari itu siang malam Nabi di sana. Baru 1 malam Isnin 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi, tidak pakai lampu, dalam gua lagi Pak, di atas gunung lagi, gak ada pelita. Dalam keadaan gelap pelita itu datanglah seorang yang berpakaian serba putih, dipeluknya Rasulullah tanpa ada pengantar. Iqra, baca. Apa kan dibaca Pak? Gak ada kata pengantar. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Iqra, baca. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya enggak pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dah turun 5 ayat Ibu, hilanglah yang putih tadi. Muncullah takut Nabi Pak. Dia turun dari gunung tadi, dari bukit Gua Hira tadi. Dia pulang ke rumah jam 3 malam. Gementar, sambil gementar dikasih salam. Kalau dalam kitab kita baca Nabi tergagap-gagap memberi salam. Assalamualaikum ya Khadijah. Karena tergagap, karena gementar, takut. Khadijah tidak tidur malam itu Bu. Dibuka pintu nampak suami sedang gementar. Apa kata Rasulullah? Zamiluni ya Khadijah. Selimuti saya Khadijah, selimuti saya. Khadijah tidak ada mengatakan apa-apa pun, langsung dicari selimut, cari bantal, cari tikar Bu, dibaringkan Rasulullah. Baru dia pijit-pijit Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tertidur. Terbangun Nabi sebelum subuh, duduk Nabi agak tenang. Baru Khadijah bertanya, Bang, sudah bisa saya bertanya Bang? Sudah Khadijah. Apa yang terjadi tadi Bang? Abang nggak terpulang, apa yang terjadi? Khadijah, tadi ada datang yang berpakaian putih, di peluknya saya, Iqra, sampai 3 kali dia baca 5 ayat. Suatu hilang dia. Saya takut Khadijah, siapa yang datang itu? Khadijah tersenyum Pak. Khadijah ini tidak tinggi sekolahnya, tapi dia hebat. Apa katanya? Abangku, saya yakin itu pasti pesuruh Allah. Abang pasti jadi orang besar. Begitulah Khadijah tua. Padahal dia tidak tinggi sekolah, tapi kenapa luar biasa seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang beliau cintai. Kalau ibu-ibu, kalau kita mencontoh Siti Khadijah, coba contoh Siti Khadijah itu. Misalnya pulang suami kita dari kantor, gemeter Pak, jangan dimarahi Pak. Suruh ibu-ibu ya, suruh dia tidur Bang, istirahat dulu Bang. Silakan dulu Bang, cari bantal, cari selimut. Silakan tidur Bang, tidur Bang. Kapan ditanya Bu? Sudah berbuka. Ya kalau tangki kosong hampir panas, kalau tangki penuh hampir dingin. Jadi sudah berbuka baru tanya, kenapa tadi gemeter Bang? Tabedo kerumnya. Apa tabedo? Ibadah dagang tadi yang jual ya. Urugi lu ya. Pokok 2 juta, apa piti 1 juta? Bodoh nyibini. Apa yang kecil kau bodoh? Cari lah nyala. Ikut banyak lah Pak. You istri tak pandai, kau tak pandai baca situasi. Cobalah pandai kita cari situasi. Jangan sampai marah. Di saat suami sedang panik, datang perlu bensin, tentu terbakar lah Pak. Sini kekurangan ibu-ibu kita pada ibu si Korea, ibu-ibu yang lain. Kalau ibu di kantor luar hebat-hebat. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, contohlah Siti Khadijah yang sangat luar biasa. Pada pagi hari itu Pak sudah salat subuh. Apa kata Khadijah? Bang, abang masih merenung, saya tengok, masih berpikir Bang ya semalam. Sekarang kita datang ke rumah paman kita, namanya Warqah bin Naufal, orang Nasrani, tapi hafal Injil Pak. Berangkatlah ke rumah Warqah, sampai di rumah Warqah diketok pintu. Selamat pagi paman. Keluarlah Warqah. Oh Khadijah, Muhammad ada apa pagi-pagi? Inilah paman, kami ingin bertanya. Tadi malam tadi suami saya ke Gua Hira, datang yang serba putih, di peluknya langsung Iqra sampai 3 kali. Dia baca sampai 5 ayat, kemudian hilang paman. Siapa yang datang itu paman? Suami saya gemetar pulang. Warqah bin Naufal tersenyum Pak. Kenapa dia senyum? Rupanya sudah dia baca dalam Injil. Khadijah, kamu beruntung Khadijah, kau mendapat emas sebesar dunia ini. Suamimu ini adalah Nabi akhir zaman. Saya baca dalam Injil akan turun wahyu pertama nanti bernama surat Iqra.
pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi pada malam Isnin di Gua Hira kepada Muhammad bin Abdullah, istri pertamanya Khadijah. Udah ada dalam Injil, Pak. Tinggal menyebut aja lagi Waraqah bin Nawfal. Wala pulang suamimu, wahai Khadijah, suamimu Nabi akhir zaman. Betapa gembiranya Khadijah. Sebabnya suami orang besar, Pak, kekasih Allah. Nabi akhir zaman. Rupanya Nabi Ibu sampai di rumah 40 hari setelah itu tidak ada turun wahyu. Langsung Nabi datang kepada Khadijah curhat. Apa kata Nabi? Khadijah, sudah 40 hari tidak ada wahyu turun sambungan yang kemarin. Marah ke Allah kepada saya kan gara-gara saya lari kemarin. Abang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Satu saat akan ditemui oleh Allah utusan yang dikirimkan kemarin. Paman, ini siapa ini paman sebenarnya? Itu An-Namus dalam Injil, dalam Al-Quran, malaikat Jibril. Bapak Ibu yang kemuliakan, jadi Nabi Muhammad tempat curhatnya Pak istrinya. Ibu-ibu kalau bisa tempat curhat apa suami, jangan ke Facebook. Sekarang tuh aja ke Facebook curhat, Pak. Sekarang saya dalam keadaan galau. Dibalas deh kawan. Abang bisa membalas galau-galaunya lah. Kalau kacau sudah tidak kan. Apa sambung taruh lala. Itu masalah Pak. Curhatnya salah. Curhat itu duanya Bu, kepada pasangan kita, kepada Allah. Kalau kepada Facebook, usah itu, hancur rumah tangga. Kan itu masalah, ada banyak selingkuh. Tapi tadi saya bicara dengan Pak Ketua, mana yang banyak masalah Pak? Di antara banyak orang cerai, di antaranya Bu, hampir separuh selingkuh. Kawat Ibu dunia gini ya. Gara-gara HP, Bu, jadi HP itu banyak, ada grup jando. Bukan? Tahu boleh tengok juga. Tapi kan bisa tengok Pak, itu yang tidak baik, cepat dia apa berlalu. Tengok terus kan. Akhirnya yang merusak kita Pak. Karena gara-gara HP itu cukuplah mereka promosi dirinya. Yang katanya gratis nikah, saya akan belanja abang di rumah aja. Aku macam-macam Pak promosi. Jandul. Ini tapi insya Allah aman kan? Ya. Oke Pak ya. Alhamdulillah masuk 41 hari Nabi keluar rumah Pak. Nampaklah Pak seperti elang berputar-putar. Semakin rendah akhirnya nampak seperti di Gua Hira kemarin. Nabi langsung lari masuk ke rumah. Apa katanya? Ya Khadijah, dasruni ya Khadijah, selimuti saya Khadijah. Udah datang yang kemarin Khadijah. Khadijah nggak marah Pak. Tidak ada. Suami pengecut. Tidak ada Pak. Dia selimuti, dia cari bantal, dia cari selimut, dia pijil lagi Pak. Maka turunlah wahyu yang kedua. Bukan sambungan kemarin, tapi ayat yang baru. Surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang berselimut, bangun. Allah besarkan. Pakaianmu bersihkan. Semenjak itulah Bu, Bapak, turun wahyu berturut-turut selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan menjadi 23 tahun. Ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagimu agamamu. Kami telah cukupkan nikmat kami atas kamu. Kami telah ridho Islam dari agamamu. Turun wahyu ini Pak, keluarlah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pidato sekitar kota Mekah. Apa pidatonya? Wahai seluruh masyarakat Mekah, mari kita sambut, agama kita sudah lengkap, wahyu sudah lengkap, Allah sudah sempurnakan nikmatnya, Allah sudah ridho kepada agama kita. Yuk kita sambut ramai-ramai. Ada orang tua datang kepada Umar, sini. Biasanya kalian jalan 4 orang, kok bertiga aja? Mana Abu Bakar Siddiq? Baru Umar tahu Abu Bakar tidak ada. Dia kembali ke belakang, dia carilah Abu Bakar. Biasanya kalau sahabat hilang, itu pasti ada di masjid. Lah ya suami awak Bu, kalau suami awak hilang, tengok di kedai. Ya, rupanya Pak, Abu Bakar cari masjid, ketemulah di depan pintu Ka'bah sedang sujud menangis terisak-isak. Ditegur oleh Umar, sahabat saya Abu Bakar Siddiq, kenapa menangis?
Agama kita sudah lengkap, Allah sudah redha, nikmat sudah cukup. Apa yang kau tangiskan wahai sahabatku? Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Umar bin Khattab, sahabatku yang ku sayangi. Kalau macam itu bunyinya wahyu, berarti habislah tugas Rasulullah. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah. Seolah-olah kematian sudah dekat. Ternyata 3 bulan setelah itu Nabi meninggal dunia. Betul kata Abu Bakar itu. Baru Umar tahu, oh gitu Abu Bakar, saya nggak tahu. Jadi kita perlu orang tua.